Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salah wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya? Ini kok agak enggak sebanyak biasanya. Belum nyampe kali habis liburannya. Belum pada pulang. Mudah-mudahan yang tidak hadir senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama di antaranya yang hadir di sini mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar di akhirat nanti, tapi mudah-mudahan kita juga bisa merasakannya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan masuk ke surah yang ke-104. Surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Nama surah ini diambil dari ayat pertama, Wailul likulli humazatil lumazah. Surah ini kategorinya Makkiyah, karena ini berbicara tentang sikap orang-orang kafir yang kaya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kayanya Makkah pada saat itu, yang kelihatannya mereka suka menghina Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Terima kasih Pak. Mereka suka menghina Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau karena rata-rata yang ngikut kepada Rasulullah itu orang-orang miskin. Rata-rata ya. Banyak juga orang-orang kaya, cuma tidak seberapa. Yang kaya misalnya kayak Utsman bin Affan itu kaya. Siapa lagi, Abu Bakar As-Siddiq itu kaya, Thalhah bin Ubaidillah itu kaya, Abdurrahman bin Auf memang kaya, tapi untuk selebihnya itu banyak yang miskin-miskin. Mereka ini senantiasa dihina oleh orang-orang kayanya Makkah, karena orang kayanya Makkah pada saat itu memang mereka lebih berpengaruh dibandingkan dari orang-orang kaya yang masuk Islam. Mereka lebih berpengaruh. Maka oleh sebab itu di antara para mufassirin ada menyebutkan bahwa pertama ada yang bilang orang yang dimaksud oleh Allah di dalam surah ini itu namanya Al-Akhnas bin Syariq. Ini orang kayanya Makkah tapi dia musyrik. Itu pertama. Ada juga yang bilang orang ini namanya Al-Walid bin Mughirah. Nah, Al-Walid bin Mughirah inilah yang kita ceritakan di pertemuan sebelumnya. Dia satu-satunya orang yang berani merubuhkan Ka'bah ketika mereka berniat untuk merenovasi Ka'bah itu. Nah, nggak ada yang berani buat ngerobohin itu. Nah, orang yang paling berani inilah dia, Al-Walid bin Mughirah. Dia memang orang terpandang di kota, maka selain terpandang dia juga memang kaya raya orang ini. Nah, ini yang kedua. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud oleh Allah di dalam surah ini itu Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf itu mantan majikannya Bilal bin Rabah, yang kemudian pada saat perang Badar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin ingin membuang, melemparkan jenazah atau mayat semua orang-orang yang meninggal, yang gugur dalam pertempuran Badar itu. Orang-orang musyrik diangkat jasadnya, mayatnya satu persatu, kemudian dimasukkan ke dalam sumur Badar pada saat itu. Ketika Umayyah bin Khalaf ini badannya mau diangkat, itu ternyata sudah terlepas semuanya. Tangannya diangkat terlepas, kemudian kepalanya diangkat lepas, karena memang badannya sudah membengkak pada saat itu. Sehingga kemudian orang ini langsung ditimbun.
Itu Umayyah bin Khalaf. Nah, inilah orang-orang kayanya Makkah, tapi mereka kafir, sekaligus sikap mereka terhadap kaum muslimin itu luar biasa penghinaannya. Mereka luar biasa penghinaannya kepada kaum muslimin bersama dengan Rasulullah SAW. Ini sababun nuzul dari surah ini. Kemudian selanjutnya, surah ini jumlah ayatnya 9 ayat. Seperti sudah kita katakan, kategorinya adalah kategori Makkiyah, surah Makkiyah. Kita akan masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan mengatakan wailun. Wailun. Kita sudah jelaskan makna wail ya. Di surah apa itu kita jelaskan makna wail? Al-Maun. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnauna al-maun. Itu sudah ada kata wail. Nah, wail ini kita ulangi kembali. Pertama artinya kecelakaan. Celaka binasa. Celaka binasa itu kata wail. Kemudian selanjutnya wail ini juga dimaknai sebagai salah satu di antara neraka atau nama neraka. Neraka wail namanya. Itu yang kedua. Ada juga yang mengatakan wail ini adalah telaga wadin fi jahannam. Nama satu telaga di neraka jahanam, itu namanya telaga wail. Nah, ini beberapa makna dari kata wail di sini. Intinya sebetulnya kalau secara bahasa itu artinya, kalau bahasa kita ya, itu nyumpahin orang. Kalau kita nyumpahin orang kayak gimana sih? Mampus. Kalau kita itu bahasa kasarnya ya, mampus, modar itu ya. Kalau modar bahasa apa, Pak? Jawa ya, tapi kasar ya. Modar, mampus, itu bahasa kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya wail. Nah itu ya, jadi celaka, mampus, modar, kira-kira begitu. Nah wail, siapakah yang akan menghadapi kecelakaan itu? Karena kalau kita gabungkan di antara makna itu yang nyambung semuanya. Artinya kalau itu adalah wail, itu nama neraka, nama salah satu di antara sekian nama neraka, ya celaka juga orang kalau masuk ke situ kan. Yang kedua, kalau dia maknanya adalah satu telaga yang ada di neraka jahanam, ya sama juga, celaka juga itu artinya kalau kita ada di sana. Mudah-mudahan kita senantiasa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi harus kita pahami bahwa kalau kita maknai wail ini sebagai kecelakaan, yang tadi itu bahasa kita nyumpahin orang, yang harus kita waspadai bahwa boleh jadi meskipun kita nggak masuk neraka, tapi kita bisa dapat efeknya ini. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena nanti sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat selanjutnya, itu boleh jadi dimiliki oleh kita yang sudah sholat. Boleh jadi kan? Boleh jadi dimiliki oleh orang yang sudah rajin ngaji. Itu boleh jadi. Dan kalau kita masih memiliki itu, celaka juga nantinya. Kita masuk surga ujung-ujungnya, tapi mampir dulu di neraka. Itu bisa jadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah kita lihat. Jadi di sini ada dua kosakata yang digunakan oleh Allah secara bahasa maknanya sama. Yang pertama adalah humazah. Humazah ini kalau asal katanya itu dari kata hamaza. Ya, dari kata hamaza yang artinya adalah menghina, mencela, mencaci. Itu hamaza. Kemudian seharusnya dari kata hamaza ini pelakunya seharusnya disebut hamiz. Ya, polanya itu fa'il, dari kata fa'ala kemudian menjadi fa'il sebagai pelakunya harusnya hamiz. Tapi di dalam ayat ini Allah menggunakan pola fu'alah yang maknanya atau yang kemudian dari kata hamaza tadi itu menjadi humazah. Nah, ini termasuk bagian daripada ungkapan yang berlebih-lebihan. Lebih dari yang biasanya. Dalam bahasa Indonesia kita sering menggunakan istilah majas hiperbola, atau kalau bahasa anak sekarang lebay. Ya, melampaui batas, itu humazah. Artinya orang ini mencaci, mencela, menghina, itu enggak tanggung-tanggung. Benar-benar penghinaannya luar biasa. Itu kata humazah. Selanjutnya ada kata lumazah. Lumazah ini juga berasal dari kata lamaza, sama dengan hamaza. Nah, seharusnya orang yang menghina atau mencela, kalau kita menggunakan kata lamaza, maka orang yang menghina, mencela, mencaci harusnya jadi lamiz. Ya, lamaza yalmizu. Itu ada di dalam ayat yang lain ya, misalnya dalam surah Al-Hujurat.
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu ada dalam ayat itu ya. La talmizu anfusakum. Jangan kalian menghina diri kalian sendiri. Itu maksudnya jangan menghina satu sama lain di antara orang-orang beriman. Kenapa Allah menggunakan menghina diri sendiri? Karena menurut konsep Islam antara satu orang beriman dengan orang beriman yang lain itu kal jasadil wahid. Seperti sabda Rasulullah kan? Al mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid. Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu badan, seperti satu jiwa. Maka apabila ada anggota tubuh yang merasa sakit, anggota tubuh yang lain ikut merasa sakit. Makanya Allah menggunakan kata la talmizu anfusakum. Jangan kalian menghina diri kalian sendiri. Artinya antara sesama mukmin jangan saling menghina. Pertanyaannya, kira-kira terwujud nggak di antara kehidupan, di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin saat ini? Insya Allah ya. Insya Allah jawabannya ya. Iya, kalau jawabannya insya Allah kan aman. Tapi kan pada kenyataannya kita lihat kan, satu kelompok menghina kelompok yang lain. Apalagi kalau sudah debat antara orang-orang Wahabi dengan orang-orang apa misalnya NU ya. Oh itu luar biasa, padahal masih sama muslim kan. Saling mencaci, saling menghina. Hati-hati jangan sampai masuk dalam kategori ini. Dan kalau kita lihat itu penghinaannya, apalagi di media sosial ya, itu luar biasa itu. Luar biasa, keras sekali. Padahal kan sekali lagi masih sesama muslim, itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan terjadi hal-hal semacam itu. Kenapa sekali lagi? Karena seperti saya katakan tadi, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal jasadil wahid, masih seperti satu tubuh. Jangan sampai saling menyakiti. Kalau memang Anda keras, keraslah terhadap orang-orang kafir. Kalau memang kepengen keras, kan seperti itu kan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu kepada kita orang-orang beriman, asyidda'u 'alal kufar. Kalau Anda mau keras kepada al-kufar, orang-orang kafir. Tapi sesama mukmin kata Allah Subhanahu wa taala, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang satu sama yang lainnya. Seperti itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau menghadapi orang-orang kafir galaknya luar biasa. Tapi kalau menghadapi sesama muslim lembutnya luar biasa. Kalau di malam hari mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala cengengnya luar biasa. Ini 3 sifat ini ya. Itu sifatnya para sahabat. Menghadapi orang kafir mereka galak sekali. Menghadapi sesama mukmin mereka lembut sekali. Menghadapi Allah Subhanahu wa taala mereka cengeng sekali, manja sekali menghadapi Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seperti itu. Jadi ini makna daripada humazah al-lumazah. Kemudian apa perbedaan antara humazah dan lumazah? Ini dua-duanya mencela, dua-duanya mencaci. Nah, para ulama kemudian membedakan antara dua makna ini. Pertama, ada yang mengatakan humazah itu artinya menghina secara langsung. Jadi hadap-hadapan, langsung dicaci. Itu namanya humazah. Menghina orang di depan matanya. Kalau bahasa kita depan dapat batang hidungnya. Kira-kira gitu ya, di depannya langsung. Tapi kalau lumazah itu menghina orang lain tapi di belakangnya. Nggak ada orangnya di situ. Sama apa enggak? Ya sama aja. Ya sama aja dua-duanya. Jadi itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, ada yang mengatakan humazah itu mencela atau menghina dengan lisan. Kalau bukan dengan lisan, dengan mata. Jadi matanya galak, intinya nggak bagus lah pandangannya. Jadi ngelihatnya itu sinis dengan sudut mata gitu ya. Atau kalau enggak kata-katanya pedes sekali, nyakitin, benar-benar nyesek kalau dia ngomong. Itu namanya humazah. Sementara lumazah itu enggak ngomong, tapi perbuatannya. Itu kalau lumazah. Perbuatannya yang intinya di dalam sikapnya, itu lumazah namanya. Itu perbedaan antara kata humazah dengan lumazah. Kemudian dari Abil Jauza qala qultu li Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas pernah ditanya, wailun likulli humazatil lumazah man haula illadzina yadhummuhumullahu bil waili. Siapakah mereka yang dicela, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka celaka? Ini sahabat Ibnu Abbas ditanya ya oleh Abi Al-Jauza tadi itu. Kemudian beliau mengatakan humul musyauna bin namimah, humul masyauna bin namimati al-mufarriquna bainal ahibbati an-na'ituna lin-nasi bil aibi.
Jadi di sini ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh Ibnu Abbas sebagai makna daripada orang-orang ini. Kata beliau pertama, al-masya'una bin namimah. Orang-orang yang mengadu domba, atau kalau enggak ngomongin orang. Jadi kemana-mana kerjanya gosip. Kemana-mana kerjanya gosipin orang. Itu namanya al-masya'una bin namimah. Dalam suatu pertemuan kalau lagi ngobrol, enggak afdol kayaknya ngobrolnya kalau tidak ngobrolin orang. Enggak afdol kira-kira hidupnya kalau tidak ngomongin orang. Itu namanya al-masya'una bin namimah. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW suatu ketika beliau berjalan bersama dengan seorang sahabatnya melewati 2 kuburan. Tiba-tiba beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Penghuni 2 kubur itu sedang diadab, kata Rasulullah SAW. Lalu kata beliau, wa ma yu'adzabani min kabir. Dan penghuni 2 kuburan itu tidak disiksa gara-gara dosa besar. Sebetulnya ini bukan dosa besar, tapi disiksa juga. Jadi meskipun bukan dosa besar, tetap aja disiksa gara-gara itu. Kata Rasulullah, wala yu'adzabani min kabirin. Mereka berdua itu dalam kuburannya sedang diadab bukan gara-gara dosa besar. Yang pertama kata Rasulullah, amma ahaduhuma, yang pertama kata Rasulullah, kana yamshi bin namimah. Ini yang dikatakan tadi, yamshi bin namimah, kemana-mana ngomongin orang. Jadi kalau ketemu dengan yang ini ngomongnya beda lagi, ketemu dengan yang ono ngomongnya beda lagi. Itu namanya yamshi bin namimah. Intinya tujuannya kemudian mengadu domba, memecah belah, apalagi antara sesama muslim. Itu yang dimaksud dengan al-masya'una bin namimah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa ammal akhar, adapun yang lain di antara 2 yang sedang diadab di dalam kuburannya itu adalah kana la yastatiru minal baul. Orang itu ketika masih hidup seringkali tidak yastatir. Yastatir itu bisa dimaknai sebagai kalau lagi ngumpet, kalau lagi buang air, baik buang air kecil atau air besar, itu enggak ngumpet. Harusnya kan ngumpet itu, Pak. Nah, ini terang-terangan aja. Banyak sekali kita temukan itu di jalan-jalan ya. Ya Allah, turun dari mobil langsung aja tuh. Banyak ngeliat begitu ibu-ibu. Alhamdulillah nggak ada sopir ibu-ibu. Ya nggak mungkin juga kali ibu-ibu gitu ya. Ini bapak-bapak kebanyakan begitu. Dan nggak peduli orang mau ngelihat sampai auratnya kelihatan secara langsung juga peduli. Banyak yang seperti itu, namanya la yastatir minal baul. Ada juga mengatakan la yastatiru minal baul itu enggak cebok. Artinya habis buang air kecil atau ya kalau buang air besar biasanya pasti cebok ya. Kalau buang air kecil enggak cebok, cuek aja. Jadi langsung aja itu selesai, langsung aja udah. Nah, itu namanya la yastatiru minal baul. Ingat, itu salah satu di antara penyebab akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya kelak. Ini banyak yang pandang remeh loh kayak gini nih. Banyak. Jangan. Bagaimana kalau enggak ada air? Ya pakai tisu, ini bisa pakai tisu sekarang kan, kalau nggak ada air. Bagaimana kalau nggak ada tisu? Pakai daun. Gimana kalau nggak ada daun? Intinya yang kering-kering, asal jangan lecet aja. Bisa, intinya bersih-bersih, jangan sampai. Kemudian la yastatiru itu juga bisa diartikan sebagai menjaga diri. Jadi orang ini nggak jaga diri. Pokoknya begitu dia buang air kecil nggak peduli, mau ada percikannya ke celananya kayak atau apa, bodoh amat. Itu termasuk la yastatiru minal baul, kalau seperti itu. Kenapa? Karena saat kita buang air kecil itu kan najis, nggak boleh ada yang nempel di pakaian kita. Makanya sebisa mungkin bagi laki-laki kalau bisa dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi pun juga jangan cuek, ini bodoh amat mau kena apa enggak. Itu harus dijaga pakaiannya. Kenapa? Karena kalau enggak kita termasuk bagian dari la yastatiru minal baul. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah tadi diadab di kuburannya nanti. Kita kembali. Jadi kata Ibnu Abbas, pertama yang dimaksud dengan al-humazah al-lumazah tadi, orang-orang yang yamshi bin namimah, al-masya'una bin namimah, kemana-mana dia suka ngomongin orang lain. Yang berikutnya, al-mufarriquna bainal ahibbati. Berikutnya, orang-orang yang selalu memecah belah antara 2 orang yang saling berkasih sayang. Itu artinya memecah belah hubungan silaturahim, memutuskan hubungan silaturahim. Ya sama juga adu domba namanya. Tapi kalau memecah hubungan silaturahmi itu bisa tidak harus lewat adu domba ya. Mungkin lewat masalah apa, provokasi dan lain sebagainya. Intinya yang akan berakibat pada
bermusuhannya antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Itu namanya al-mufarriquna bainal ahibba. Selanjutnya yang berikutnya kata beliau an-na'ituna lin-nasi bil aib. Yang ketiga, orang yang dimaksud dengan al-humazatil lumazah adalah orang-orang yang suka menceritakan aib orang lain. Ayo, suka nggak ceritain aib orang lain? Na'udzubillahi min dzalik, itu hati-hati. Jangan aib orang lain itu. Tapi Pak Ustadz benar dia ngelakuin itu. Ya justru itu. Kalau nggak benar ngelakuin itu bukan nyeritain aib namanya, bukan gosip namanya. Kalau nggak benar namanya fitnah. Justru yang namanya gosip itu kalau itu benar. Kan seperti itu, ghibah namanya ya. Itu ghibah, intinya menceritakan aib orang lain. Meskipun Anda ketemu seseorang misalnya, Anda menyaksikan dengan mata kepala Anda sendiri, orang itu zina, jangan diceritain kepada orang lain. Kenapa? Itu aib, nggak boleh. Nah kalau seperti itu modelnya, Anda menceritakan aib orang lain, itu termasuk di antara orang-orang yang diancam oleh Allah, wailun, kecelakaan bagi orang-orang seperti itu. Itu satu. Apakah masih ada efek yang lain, dampak negatif yang lain? Banyak. Orang yang senantiasa selalu menjaga aib orang lain, aibnya akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau orang tidak menjaga aib orang lain, aibnya juga akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati. Apalagi tidak ada manusia yang nggak punya aib, Pak. Semua manusia punya aib. Apalagi kalau ngomongin masa lalu, Masya Allah banyak sekali aibnya. Kadang-kadang suka cerita ya Pak Ustadz, ya Allah kelam sekali masa lalu saya. Tapi udah nggak usah ceritain apa saja yang kelam itu. Termasuk aib kita sendiri ya. Aib Anda sendiri jangan pernah dibongkar. Anda sudah melakukan satu dosa, kemudian Anda sudah taubat, jangan pernah diceritakan lagi sama orang lain. Sebesar apapun dosa yang Anda lakukan itu. Kenapa? Karena salah satu di antara orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, kata Rasulullah SAW, adalah al-mujahirin. Siapa itu al-mujahirin? Orang-orang yang habis melakukan dosa, diceritain sendiri itu dosanya. Banyak yang kayak gitu nggak? Habis korupsi bangga diceritain. Habis bunuh orang bangga diceritain bunuh orang. Habis zina bangga nyeritain dia sudah zina. Itu banyak yang kayak gitu. Jangan. Nah kita kembali ke sini. Jadi orang-orang yang dimaksud dengan al-humazah al-lumazah itu, yaitu orang-orang yang an-na'ituna linnasi bil aib. Orang-orang yang senantiasa membongkar, selalu menceritakan aib dan kekurangan orang lain. Dosa orang lain jangan pernah kita umbar. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita ceritain itu dalam rangka memperbaiki? Boleh. Tapi kepada siapa Anda ceritakan, ya lihat dulu. Kalau Anda ceritakan bukan sama orang yang bisa memperbaiki, itu membuka aib namanya. Tapi pada siapa Anda ceritakan? Misalnya ada konsultan, dia orang konsultan psikologi misalnya ya, psikolog orang itu. Bisa, bolehlah itu Anda ceritain ke situ. Atau kalau enggak misalnya ada seorang ulama yang Anda percaya kira-kira kalau diceritakan dia bisa menyelesaikan masalah itu. Itu bolehlah kalau seperti itu. Tapi selain itu jangan diceritain. Saat Anda ceritain seperti itu, Anda termasuk bagian daripada al-humazah al-lumazah. Kenapa? Sekali lagi, karena maknanya secara bahasa, kalau kita tarik makna secara umum, humazah lumazah itu artinya menghina, artinya mencela, artinya mencaci, artinya menyakiti. Ketika Anda menceritakan aib orang lain kepada orang yang lain, itu artinya Anda juga menyakiti orang itu kan? Secara tidak langsung, dia dengar atau dia nggak dengar, Anda sudah menyakiti dia. Kalau dia nggak dengar, berarti Anda ceritakan di belakang. Kalau Anda ceritakan di belakang, berarti lumazah namanya. Kalau Anda ceritakan kemudian dia dengar sendiri, itu namanya humazah. Ya, jadi termasuk di antara makna daripada al-humazatil lumazah itu adalah menceritakan aib orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini makna al-humazah al-lumazah. Selanjutnya, ini sebelum kita masuk ke ayat yang berikutnya, kita lihat dulu ya. Kita kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, seringkali dicela oleh orang, dimaki oleh orang, dicaci oleh orang, dihina oleh orang lain. Seringkali begitu kan? Mungkin dihina karena keimanan kita, mungkin dihina karena apa. Banyak seringkali kita dihina karena keimanan kita. Karena keteguhan kita mempertahankan prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh jadi justru karena kita menasihati orang lain, justru kita dihina kan? Kita menasihati orang lain, justru kita dihina. Ah, sok suci. Kayak nggak pernah punya dosa aja di masa lalu. Saya tahu loh, saya tahu loh. Nah itu kan, begitu kan, suka begitu. Kalau kita nasihatin orang lain, justru kita mau dibongkar aibnya oleh mereka. Nah kalau seperti itu bagaimana seperti apa yang harus menjadi sikap kita orang-orang beriman? Bagaimana cara menghadapi seperti itu? Cara menghadapi orang seperti itu, diamin. Tapi Pak Ustadz kalau dia bongkar beneran, ya biarin aja dia bongkar beneran.
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki aib Anda terbeberkan, insya Allah akan ditutupi oleh Allah meskipun orang itu membeberkannya. Kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak Ustadz kita kemudian diam tapi makin sakit? Diam aja udah. Kenapa demikian? Karena ternyata orang-orang yang dihina kemudian dia diam, hinaan orang itu justru dibalas oleh malaikat. Apalagi kalau kita orang beriman. Kita orang beriman ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Anda kalau sudah menjadi bagian dari orang-orang beriman, insya Allah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, itu diceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar didatangi oleh seorang laki-laki, dicaci maki Abu Bakar di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar kan orangnya penyabar, Pak. Abu Bakar kan orangnya adem, diam aja Abu Bakar. Ya nggak dihina oleh orang itu dalam prinsipnya, dihina oleh orang semacam itu juga nggak bakalan pernah juga menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau aslinya dia memang sudah mulia, akhlaknya mulia, dihina seberapa banyak orang pun juga dia pasti akan tetap mulia. Sama dengan pepatah atau yang mengatakan bahwa emas itu mau ada di dalam lumpur juga tetap emas kan? Kira-kira seperti itu. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq dicaci maki di hadapan Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya bagaimana reaksi Rasulullah pada saat itu? Ternyata Rasulullah senyum-senyum doang. Rasulullah senyum-senyum doang pada saat itu. Nah, ini Abu Bakar merasa heran, kok Rasulullah senyum-senyum doang ya? Lama-kelamaan ketika sudah banyak sekali hinaan, kalimat yang dilontarkan oleh orang itu dalam bentuk cacian sudah terlalu banyak, lama-lama mungkin gerah juga, panas juga mungkin kupingnya Abu Bakar ya. Lama-lama dia pikir nggak apa-apalah kalau kita balas satu kata mah. Akhirnya beliau langsung ngomong, satu kata doang beliau sampaikan pada saat itu, cuman tidak dijelaskan dalam hadis itu apa kata beliau. Tapi yang jelas ada satu kata yang dilontarkan oleh Abu Bakar untuk sekedar membalas sedikit saja yang disampaikan oleh orang itu, di antara sekian banyak caciannya itu. Begitu Abu Bakar mengucapkan kalimat itu, Rasulullah langsung bangkit, mukanya langsung berubah. Kalau tadi senyum, beliau langsung berubah marah. Rasulullah langsung bangkit, langsung pergi. Apa yang terjadi? Dikejar oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi hina masakatu ketika saya diam dicaci maki oleh orang itu, Anda cuma senyum-senyum. Tapi ketika saya membalas, cuma satu kata doang yang saya balas, kenapa tiba-tiba Anda bangkit dan pergi? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka. Sebetulnya tadi itu pada saat Anda dicaci oleh orang itu ada malaikat di hadapan Anda itu. Dan malaikat itu selalu membalas cacian orang itu. Jadi caci maki orang itu dibalas langsung oleh malaikat. Makanya Rasulullah senyum-senyum. Karena kalau dicaci oleh malaikat kan bisa kita pahami sendiri ya, bagaimana cacian malaikat itu pasti jauh lebih sakit lah dibandingkan daripada cacian orang itu. Itu dibalas oleh malaikat. Kemudian kata Rasulullah SAW, falamma radatta, tapi ketika Anda membalas ucapan orang itu, maka pada saat itu kata beliau, waqa'a syaitan. Saat itu syaitan datang dan malaikat pergi. Ketika malaikat pergi dan syaitan datang, kata Rasulullah, saya tidak ingin duduk bersama dengan syaitan di dalam satu majelis. Makanya saya langsung bangkit, langsung pergi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat Anda dicaci oleh orang, diam. Insya Allah adem itu, dia sendiri yang kepanasan. Kan seperti itu. Kan logikanya begini Pak, kalau Anda dihina oleh orang lain, Anda dicaci oleh orang lain, coba balas dengan senyum. Yang sakit hati siapa Pak? Dia sendiri yang sakit hati kan? Kenapa? Malaikat yang balas. Itu karena malaikat yang balas. Apalagi kalau kita orang beriman ya, kepanasan sendiri dia Pak, makin emosi sendiri dia pada saat itu. Tapi coba kalau kemudian tiba-tiba Anda balas satu kata saja, kira-kira makin panas nggak? Makin seru nggak kira-kira debatnya? Makin jadi Pak. Kenapa? Setan sudah ada di situ. Nah itu yang terjadi. Makanya pada saat kita dihina oleh orang lain, pada saat kita dicaci oleh orang lain, udah diam aja. Kalau bisa senyum, senyumin aja. Insya Allah dia sendiri yang sakit hati. Kira-kira gitu ya. Termasuk diantaranya kalau diancam-ancam, saya akan ceritain loh, ceritain aja, biarin aja. Saya urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak masalah. Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang benar-benar menyayangi saya, kalau memang saya sebagai orang beriman yang memang benar-benar sudah berhak untuk mendapatkan cinta dari Allah, semua nanti Allah yang urus kok melalui para malaikatnya. Jadi tenang saja. Nah maka kalau ada hinaan seperti itu sekali lagi jangan dibalas. Karena pada saat Anda membalas berarti Anda sudah dikuasai oleh syaitan juga pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan dulu sabda Rasulullah ini.
Ketika itu Rasulullah kemudian menyampaikan, ini satu resep lagi, masih terkait dengan tadi itu, kalau Anda dicaci jangan membalas. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, salasun kulluhun nahakun. Ada 3 perkara, sebetulnya semuanya itu benar. Artinya bukan sebuah kesalahan dalam Islam, bukan dosa dan bukan pelanggaran dalam Islam. Itu ada 3 perkara, kata Rasulullah. Pertama, apa kata beliau? Beliau mengatakan, ma min abdin zulima bimadlamatin fayughdi anha lillahi azza wa jalla illa a'azzallahu biha nasrahu illa a'azzallahu biha nasrahu. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang dizalimi. Tidak ada seorang pun yang dizalimi, kata Rasulullah SAW, kemudian dia diam dengan dizalimi itu, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu a'azzahallahu, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau kita dihina oleh orang lain kemudian kita balas, dosa enggak? Kira-kira dosa enggak? Enggak dosa. Makanya disebut oleh Rasulullah sebagai kulluhun nahakun. Sebetulnya itu hak. Sebetulnya itu benar, bukan kesalahan, mubah, boleh. Tapi kalau Anda ingin kemuliaan dari Allah, ingin fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah, maka mendingan diam, jangan dibalas. Itu kemuliaan tersendiri. Anda akan mendapatkan posisi tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membalas boleh, tapi dengan tidak membalas Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Wa ma fataha rajulun baba atiyatin yuridu biha silatan illa zadahullahu biha kasratan." Tidak ada seorang pun yang senantiasa fataha baba atiyah. Jadi dia dermawan, ingin memberi, siapapun yang datang diberi oleh dia. Siapapun yang datang dikasih oleh dia. Enggak ada satupun yang datang yang disia-siakan oleh dia. Dalam rangka lillahi ta'ala, agar supaya dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka dia menginginkan sila. Sila itu artinya apa ya? Sila itu artinya hubungan silaturahim biar lebih terjaga. Jadi ada yang datang minta, sebetulnya dia dalam kondisi yang sangat butuh juga sebetulnya. Tapi kalau saya nggak kasih orang ini, bisa jadi putus hubungan silaturahim ini. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya sudah, ngasih aja. Mudah-mudahan dengan saya kasih ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan saya. Tidaklah orang melakukan hal semacam itu dalam rangka agar silaturahim tetap terjaga, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya banyak pintu rezeki dari sisinya. Itu yang kedua. Nah, berarti kalau Anda dalam keadaan kepepet, ada orang yang minta lantas Anda tidak kasih, itu artinya masih boleh. Itu artinya masih boleh. Tapi Anda dalam keadaan kepepet juga ya. Anda dalam keadaan memang juga benar-benar butuh. Tapi kalau Anda dalam keadaan yang berlimpah misalnya, dalam kondisi yang luar biasa lapangnya, kemudian Anda nggak ngasih, itu pelit namanya. Itu pelit namanya. Jadi tidaklah Anda memberi hanya karena tujuannya agar supaya hubungan silaturahim tetap terjaga antara sesama mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki yang luar biasa banyaknya untuk Anda. Kita harus paham bahwa ketika setiap manusia itu 120 hari di dalam rahim ibunya, salah satu di antara yang ditetapkan itu kan rezekinya. Itu kan rezekinya ya. Nah, kita harus pahami bahwa rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti akan didapatkan oleh siapapun. Termasuk di antaranya orang-orang yang ahli maksiat, termasuk di antaranya orang-orang kafir. Itu pasti akan dapat itu. Tapi bagi orang-orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan kelimpahan yang luar biasa melampaui apa yang hanya sekedar dicatatkan oleh Allah untuk dia pada saat dia berusia 120 hari di dalam rahim ibunya. Makanya ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang mangkana akbaru hammihi ad-dunya, barang siapa yang dunia ini menjadi cita-cita tertingginya, maka salah satu di antara ancamannya kata Rasulullah SAW, wa ma ya'tihi, tidak akan datang kepadanya minar rizki, dari rezeki, illa ma kutibalahu, kecuali hanya apa yang sudah ditetapkan untuk dia. Jadi kalau kita analogikan seperti misalnya kalau gaji di dalam satu instansi atau perusahaan ya, itu kan ada namanya gaji pokok ya. Gaji pokok itu kan tertulis di dalam di dalam slip atau dalam perjanjian dari awal kan. Anda bekerja, tugas Anda ini nanti gaji Anda sekian setiap bulannya. Itu yang tertulis, itu yang sudah ditetapkan. Tapi kira-kira kalau kerjaan Anda baik, bakalan ada bonus nggak?
Kan bakalan ada bonus kan? Kemudian nanti ada tunjangan ini, tunjangan itu. Bonus dan tunjangan-tunjangan itu bisa jauh lebih besar dibandingkan daripada gaji pokok yang tertulis yang sudah ditetapkan oleh atau sudah ditetapkan oleh perusahaan atau satu instansi tertentu untuk Anda yang bekerja di situ. Sama dengan orang-orang beriman. Rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah luput. Tapi kalau kita taat kepada Allah, ada yang namanya rezeki bonus. Ada yang namanya rezeki tunjangan, kira-kira begitu kalau bahasa bahasa kepegawaian ya. Nah, justru yang paling banyak itu ya tunjangan-tunjangan kayak gitunya. Makanya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, "Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kasratan." Tidak ada satupun di antara manusia yang meminta-minta. Dengan meminta-minta itu dia kepengen jadi banyak duit, pengen banyak duitnya. Kalau minta-minta, banyak juga orang banyak yang punya banyak duit gara-gara minta-minta ya. Dengar katanya banyak yang kayak gitu. Minta-minta di Jakarta katanya, bajunya compang-camping. Ternyata di kampung rumahnya jauh lebih gede dibandingkan daripada rumah kita di Jakarta. Jauh lebih cakep rumahnya kan. Tapi kerjaannya minta-minta di Jakarta. Pertanyaannya, halal apa haram? Ya kalau dia nipu haram. Tapi kalau dia nggak nipu, minta doang, nggak nipu, minta doang, itu halal sebetulnya pada aslinya. Kan minta daripada nyuri. Nah jadi boleh. Ya kalau minta tiap hari. Sebetulnya boleh ya. Tapi kemudian kata beliau, tidaklah orang melakukan hal ini. Jadi dia pokoknya males kerja, minta-minta doang kerjaannya. Jadi kepengen makan minta, kepengen pergi ke suatu tempat minta. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa zadahullahu azza wa jalla biha qillatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kesempitan untuk orang itu. Jadi kemiskinan malah akan semakin besar yang akan dihadapi oleh orang itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dong dengan orang-orang yang gede-gede rumahnya padahal dia minta-minta di Jakarta? Kira-kira mereka jadi miskin apa enggak? Pada kenyataannya mereka enggak miskin ya. Nah, miskin itu kan enggak harus miskin itu nggak harus kan tidak punya kekayaan. Tapi yang namanya miskin itu kata Rasulullah SAW, innamal faqru faqrul qalb. Sesungguhnya kefakiran dan kemiskinan yang sesungguhnya itu adalah kemiskinan hati. Rasulullah pernah tanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara annal ghina kasratul mal. Apakah menurut Anda yang namanya kaya itu adalah harta, banyaknya harta? Abu Dzar mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah kemudian mengatakan lagi kepada Abu Dzar, "Kalau begitu berarti menurut Anda annal faqra qillatul mal." Berarti menurut Anda kefakiran itu adalah tidak punya harta. Abu Dzar kemudian menjawab lagi, "Na'am ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Betul wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW kemudian meluruskan apa yang menjadi pemahaman yang salah dari Abu Dzar ini. Beliau mengatakan, innamal ghina ghinal qalb wa innamal faqru faqrul qalb. Kata beliau, sesungguhnya kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati, dan kefakiran yang hakiki itu adalah kefakiran hati. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira menurut Anda semuanya, Anda bisa jamin nggak orang-orang yang minta-minta itu dia menikmati rumahnya di kampung? Belum tentu dia nikmati. Belum tentu dia nikmati. Kenapa? Karena kekayaan itu kekayaan hati. Orang banyak punya kekayaan yang melimpah luar biasa dari sisi harta. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, pembantunya banyak. Semua apa yang dia inginkan, yang diinginkan, dicita-citakan oleh rata-rata banyak orang, itu semuanya dia punya. Tapi pertanyaannya, kira-kira dia menikmati apa enggak? Belum tentu Pak. Sementara kita ini yang hidupnya pas-pasan boleh jadi ya. Dari sisi harta kita nggak punya banyak-banyak, mobil nggak ada misalnya, rumah juga misalnya masih ngontrak misalnya, banyak yang seperti itu ya. Tapi Masya Allah kita nikmatnya luar biasa. Saya kalau lagi badminton Pak, ini saya jadwal badmintonnya rutin ya, setiap pekan, tapi pasca pandemi ini tinggal 2 kali 1 pekan. Dulu sebelum pandemi 3 kali 1 pekan. Badminton kalau malam jadwalnya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Kalau pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 pagi. Itu jadwal badminton saya Pak. Masya Allah, itu kalau udah di lapangan, hilang semua masalah Pak. Hilang semua beban itu kalau sudah di lapangan. Indah luar biasa, teriak sebebas-bebasnya. Itu ya, saling bercanda satu sama lain dengan kawan-kawan di sana. Itu artinya Pak, apa Pak? Setiap pekan itu minimal kita punya 8 jam untuk bisa bercanda kan?
2 kali 4 jam kan? Itu benar-benar nggak ada pusing sama sekali itu. Dan memang dari dulu saya sudah komitmen yang namanya jadwal olahraga tidak boleh diganggu oleh apapun. Siapapun dan apapun itu nggak boleh mengganggu jadwal olahraga. Kecuali kalau memang sudah darurat ya, kepepet. Jadi kalau sudah jadwal badminton, insya Allah itu saya pasti di lapangan. Kalau nggak komitmen seperti itu nggak bisa Pak. Kapan lagi kita tertawa-tertawa bebas? Gitu ya. Nah artinya apa? Kita yang kayak gini kondisinya Pak, nggak banyak-banyak hartanya, akan tetapi kenikmatan itu bisa kita luar biasa nikmati dalam kehidupan kita. Dibandingkan daripada orang yang misalnya, saya dengar-dengar katanya sebetulnya kekayaan Indonesia ini itu hanya ada di 1% penduduk Indonesia. Kekayaan Indonesia ini itu hanya berputar-putar di 1% penduduk Indonesia. Pertanyaannya, kita masuk dia 1% apa yang 99%? Yakin saya Pak, 99% kita masuknya. Tapi pertanyaannya, kira-kira lebih menikmati hidup siapa kita dibandingkan mereka? Saya yakin kita lebih menikmati hidup kita Pak. Tidurnya masih nyenyak, apalagi kalau sampai ngorok, nggak ada, hilang semua masalah Pak. Iya kan? Makan Pak, mau makan apapun juga bisa. Jeroan-jeroan masih makan jeroan Pak? Masih suka jeroan? Nggak ada masalah. Orang-orang itu Pak, jangankan jeroan, daging murni aja udah nggak bisa makan. Itu kan banyak yang seperti itu. Artinya Pak, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, fa innamal ghina ghinal qalb. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati dan kekayaan jiwa. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan jiwa ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk kepada yang berikutnya, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Siapakah orang-orang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan itu? Yang pertama tadi al-humazatil lumazah, kemudian yang kedua alladzi jama'a malan wa 'addada. Ini ada dua makna di sini ya, alladzi jama'a malan wa 'addada. Karena Allah menggunakan kata alladzi jama'a malan wa 'addada, maka maknanya pertama. Makna pertama ini, karena ada alladzi berarti menerangkan yang sebelumnya. Ya, menerangkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang mana? Yang sebelumnya itu bisa kembali kepada al-lumazatil lumazah, bisa kembali kepada wailun. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kira-kira maknanya begini, celakalah. Siapa yang celaka? Pertama, orang-orang al-lumazatil lumazah. Kedua, siapa lagi yang celaka? Kedua, orang-orang yang jama'a malau wa 'addada. Itu makna pertama. Makna yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang humazatin lumazah. Selanjutnya, siapakah orang-orang yang punya sifat humazatil lumazah itu? Mereka yang punya sifat ini adalah alladzi jama'a malan wa 'addada. Jadi jama'a malan wa 'addada ini bisa kembali kepada al-humazatil lumazah, bisa kembali kepada orang-orang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan. Nah, apakah ada hubungannya semuanya? Pasti. Nah, sekarang kita lihat, tadi itu kan orang yang celaka yang suka menghina. Nah, siapakah biasanya yang suka menghina itu? Kalau di zaman Rasulullah, orang-orang yang suka menghina itu adalah mereka yang jama'a malan wa 'addada. Makanya kita sebut tadi namanya satu persatu. Itu ya, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Nah, ini semuanya adalah orang-orang yang kaya raya dulu. Kerjaannya ngumpulin harta. Bahkan mereka meminjamkan duit mereka kepada orang lain, kemudian dalam bentuk riba. Harus berkembang. Ketika dikembalikan duit itu, ya kayak rentenir ya. Kayak rentenir itu benar-benar jekik. Kemudian setelah itu kalau orang yang nggak bisa bayar, benar-benar dihina luar biasa, diancam dan diintimidasi. Itu namanya al-humazatil lumazah. Jadi orang-orang yang humazatil lumazah adalah mereka yang gemar mengumpulkan harta, kemudian wa'addadah. Setiap saat hartanya aja yang dihitung-hitung. Nah, itu ya. Jadi jama'a malan wa 'addada. Kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama mufassirin terkait dengan al-humazatil lumazah ini. Alladzi jama'a malan wa 'addada ini. Kata beliau, wa tasdidu fil kalimataini yadullu ala at-taktsiri wa huwa jam'u syai'i ba'da syai'i. Nah, maknanya adalah jam'u syai'i ba'da syai'. Apa itu jam'u syai' ba'da syai'? Sudah dapat apa yang dia kejar, masih belum puas juga. Dikejar lagi apa yang belum dia dapat. Saya dengar-dengar dari satu tulisan, saya mohon maaf bukan dengar kalau dari satu tulisannya, baca. Beberapa hari terakhir saya baca. Jadi ini tulisannya kalau nggak salah Nanik SD yang ya. Ya kalau dia memang suka ngeritik ya. Tulisannya itu saya temukan di situ saya paham bahwa ternyata di negeri ini kekayaan negeri ini tuh luar biasa banyaknya, Pak.
tambang batu bara yang ada di Kalimantan, itu saja baru tambang batu bara itu ternyata sudah bisa mengcover 1/4 APBN negeri ini. Bayangkan Pak, pertanyaannya, batu bara itu tambang termahal atau bukan? Bukan, itu masih nomor sekian. Tapi ternyata cuman batu bara doang itu sudah bisa mengcover 1/4 daripada APBN negeri ini. Nah, bagaimana kalau kemudian dikumpulin dengan tambang-tambang lain, apalagi tambang-tambang yang lebih gede dibandingkan daripada itu? Kan kaya negeri ini harusnya Pak. Tapi sekarang pertanyaannya, orang-orang yang mengejar kekayaan itu, yang ngumpulin itu, yang kita katakan tadi ini dikuasai oleh 1% dari penduduk negeri ini. Pertanyaannya, mereka puas apa enggak? Enggak puas-puas. Bahkan mereka misalnya usianya sebentar lagi masuk kuburan seharusnya misalnya, tetap aja enggak puas-puas. Masih aja tuh dikejar. Nah, ini namanya jam'u syai' ba'da syai'. Mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan harta yang sudah dikumpulkan dengan bertumpuk-tumpuk, nggak pernah puas dengan apa yang sudah mereka miliki atau mereka punya. Ini mau azan dulu? Atau lanjut dulu? Azan dulu, ya silakan. Kalau gitu kita pending sebentar ya, silakan. Memori penuh? Oh gitu. Oh ya udah nggak apa. Ya. Allahu Akbar, Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi itu namanya ad-dadah. Jadi selanjutnya waqila al-ma'na fakhirun bi kathratihi wa adadihi wal maqsudu dhammuhu ala jam'il mal wa imsakuhu wa adamu infaqihi ala sabilil khair. Orang yang disebut sebagai jam'a mal wa ad-dadah itu adalah orang-orang yang fakhirun bi kathratihi. Orang yang bangga dengan banyaknya hartanya. Berarti kan sombong ya, banyak dengan banyaknya hartanya. Kemudian dhammuhu ala jam'il mal wa imsakihi wa adami infaqihi fi sabilillah. Orang-orang yang tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jam'a malan wa addada. Jadi benar-benar pelit. Pengen ngumpulin doang, jadi benar-benar pengen banyak perbendaharaannya, tidak kepengen bagi-bagi kemana-mana. Kalau kita orang-orang beriman kan beda Pak. Kita kepengen kaya, tujuannya untuk apa? Karena kita iri sama orang-orang kaya yang bisa berinfak, kan begitu kan? Salah satu di antara yang dibolehkan kita untuk iri atau dengki itu kepada orang-orang yang kaya dan rajin berinfak, itu boleh. Jadi tujuan kita silakan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi dengan tujuan utama lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan itu. Apalagi kan kalau ada istilah bahwa kalau kita kepengen harta kita ini bisa dibawa ke akhirat kelak, apa yang harus kita lakukan? Titip-titipin harta kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah Anda pasti akan ketemu harta Anda itu di akhirat kelak. Justru Anda tidak akan ketemu harta Anda di akhirat kelak kalau Anda tidak pernah menitip-nitipkan itu. Anda kumpul-kumpulin, itu bakalan jadi milik orang lain itu kalau seperti itu. Nah, itu jama'a malahu addadah. Selanjutnya, yahsabu anna malahu akhlada. Mereka berpikir bahwa harta kekayaannya itu akan mengekalkan mereka. Ini maksudnya apa? Yahsabu anna malahu yazidu fi umrihi. Mereka berpikir bahwa kalau banyak harta, banyak duit, itu bakalan panjang umur gara-gara itu. Ada nggak prinsip kayak gitu? Banyak juga orang punya prinsip kayak gitu. Kan kita katanya kalau hidupnya tenang, gara-gara bahagia, gara-gara enak, gara-gara kita kaya, itu bisa lebih panjang umur kita. Banyak orang yang punya prinsip kayak gitu. Ketika kita punya keyakinan bahwa dengan harta kita akan semakin panjang hidupnya, itu artinya kita termasuk bagian daripada yahsabu annama lahu akhlada. Kemudian selanjutnya dibantah langsung oleh Allah, kalla. Sama sekali tidak. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sungguh mereka pasti akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Nah, sekarang apa artinya al-hutamah? Al-hutamah itu di ayat yang setelahnya Allah sebutkan narullahi al-muqadah. Tapi di sini ada penjelasan dari para mufassirin, al-istifhamu litahwil wat tafdhi'i hatta ka'annaha laysat mimma tudrikuhu al-uqulu wa tablughuhu al-afham. Jadi kenapa disebutkan sebagai wama adrakama al-hutamah? Kan disebutkan di situ ya, wama adrakama al-hutamah. Tahukah kamu apa itu al-hutamah? Ketika Allah menggunakan isim istifham seperti ini atau kata istifham seperti ini, tahukah Anda? Itu artinya bahwa al-hutamah itu meskipun nanti dijelaskan sifatnya di ayat yang berikutnya, tapi tetap saja akal itu tidak akan pernah bisa menjangkau seutuhnya. Bisa dipahami kira-kira? Jadi meskipun bagaimana dijelaskan luar biasanya api yang disebut sebagai al-hutamah itu, tetap saja nanti apa yang menjadi kenyataannya itu jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh
otak kita. Sama juga dengan surga kan? Surga itu kenikmatannya seperti apapun juga kita bayangkan dan kita hayalkan. Kenyataan daripada surga itu mala ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihat, wala udhunun sami'at, tidak pernah ada telinga yang mendengar, wala khatara fi bali ahadikum, tidak pernah juga bisa terlintas di dalam pikiran seseorang di antara kalian. Neraka juga seperti itu. Sedahsyat-dahsyatnya kesengsaraan yang bisa kita bayangkan sebagai manusia, itu nggak akan pernah bisa menjangkau dahsyatnya api neraka sesungguhnya di akhirat kelak. Itu yang dimaksud dengan istifham di sini. Makanya Allah menggunakan wa ma adraka mal hutama. Selanjutnya narullahil muqadah. Itu adalah narullah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan narullah? Kalau narullah itu kan artinya apinya Allah. Seharusnya kan menggunakan nar juga sudah cukup. Tapi di sini Allah menggunakan narullah, itu apinya Allah. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa faedah dari penggunaan kata narullah di sini? Para mufassirin menjelaskan, idhafah seperti itu untuk mengesankan bahwa karena ini apinya Allah, maka jangan dipandang remeh. Setiap apa yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dahsyat sekali, jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kita ambil contoh sederhana misalnya, ketika Allah atau Rasulullah menjelaskan tentang kekayaan Allah, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan tentang kekayaannya ya. Allah katakan dalam hadis qudsi, lau anna awwalakum, seandainya orang-orang dari yang paling pertama di antara kalian wahai manusia, wa akhirakum, sampai manusia yang paling terakhir hidup di muka bumi ini, kemudian wa insakum wa jinnakum, semua manusia dan semua jin, qamu ala sa'idin wahidin, mereka dikumpulkan di suatu lembah misalnya, kemudian fasa'aluni, semuanya di antara manusia dan jin itu semuanya minta apa yang mereka suka. Fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Lalu kemudian kata Allah, aku berikan semua permintaan jin dan manusia itu, semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min ma indi, sama sekali itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya air laut pada saat Anda memasukkan benang ke dalam air laut itu, kemudian Anda mengangkatnya. Coba bayangkan Pak, Anda masukin benang ke dalam air laut, Anda mengangkatnya, kira-kira berkurang nggak air lautnya? Nggak berkurang sama sekali. Itu perbandingan kekayaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang bisa diminta oleh manusia. Nah, ketika Allah menyebutkan api neraka ini disandingkan dengan nama dirinya, itu adalah api yang dibayangkan oleh manusia sebesar apapun di dunia ini, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan apinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipandang remeh. Itu gambaran daripada al-hutamah, narullahil muqadah. Selanjutnya, allati tattali'u 'alal afidah. Tattali'u itu artinya sampai. Tattali'u itu artinya menuju. Afidah itu artinya hati. Ini artinya apa? Semua orang yang disiksa dengan api neraka yang disebut hutama ini, itu mereka semuanya akan rontok semua dagingnya, dan sampai kemudian api itu akan menjangkau hati mereka. Ketika api sudah menjangkau hati, itu siksaan yang sudah luar biasa. Tapi ketika daging-daging semuanya, kulit semuanya rontok, tinggal hati yang tersisa, juga dikenai jilatan api yang disebut hutama tadi itu. Pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami akan gantikan dengan daging dan kulit yang baru lagi agar supaya mereka bisa merasakan azab yang luar biasa dahsyatnya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, ya, innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya mereka di dalamnya itu tertutup. Jadi Anda bayangkan di suatu kotak besi, Anda ada di dalamnya, api bukan di luar, Pak. Apinya di dalam itu sendiri. Saya 2017 jalan-jalan ke Gunung Merapi. Di yang ada Kali Adem ya, Kali Adem, Kali Urang ya, di atasnya lagi Kali Adem. Ada namanya Kali Adem, itu ada bunker ya, ada bunker di situ. Diceritakan oleh orang-orang di situ ada 2 orang yang meninggal di dalam situ karena terpanggang. Terpanggangnya oleh api atau bukan? Bukan oleh api Pak, oleh lahar. Dan lahar itu nggak masuk ke dalam bunker itu Pak. Laharnya nggak masuk ke dalam, cuman lewat doang. Tapi mereka mati terpanggang, gosong, benar-benar jadi kayak abu di dalam itu Pak. Ini artinya mereka dalam ruang tertutup, di luarnya bukan api. Nah sekarang Anda bisa bayangkan, Anda di dalam bunker seperti itu, api yang ada dan apinya bukan di luar, tapi apinya langsung nyampur sama Anda di dalam. Kira-kira gimana itu siksaannya? Yang menjadi permasalahannya, kalau Anda langsung mati dalam beberapa detik atau beberapa menit, selesai urusannya Pak.
Cuma yang menjadi persoalannya nggak mati-mati, itu yang menjadi permasalahannya. Dan ini terjadi seterusnya, selama-lamanya, abadan abada, selama-lamanya akan seperti itu modelnya. Tadi dikatakan kan, setiap kali daging dan kulit mereka ini semuanya sudah rontok, nggak ada lagi yang tersisa kecuali tinggal tulang, digantikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daging dan kulit yang baru, agar supaya mereka terus-terusan merasakan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu narullahil muqadah allati tataliu alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Dan mereka nggak bisa kemana-mana, Pak. Kenapa? Terikat semuanya. Jadi di dalam yang kita katakan, ya anggaplah seperti bunker lah. Itu ada tiang-tiangnya, diikat semua di situ, Pak. Nggak bisa kemana-mana. Jadi Anda gitu aja tuh pasrah. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian daripada orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab model ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari semua keburukan siksa api neraka itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan sahabat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.